awal dari mulai wali kota. Bayangkan dulu sebagai beliau adalah pengusaha mebel yang dibawa ke PDI Perjuangan, diperkenalkan oleh yang namanya Pak FX Rudi dan juga Bupati Boyolali yang sebelum ini. Ya, itu dibawa, diperkenalkan, dan mulai dari saat itulah bersama-sama. Bahkan perjuangan pada waktu memenangkan Pilkada Solo juga bukan hal yang mudah loh, Bung Latif. Yang pertama kali bukan yang kedua kali. Kalau yang kedua kali sudah jauh lebih mudah. Kemudian ke Jakarta dengan situasi yang demikian hangat. Bahkan waktu itu kita juga bagaimana situasi yang memang sebenarnya kemungkinannya sangat masih kecil. Kemudian dari situ menjadi calon presiden. Nah, sebenarnya kalau ini untuk menggambarkan sudah 25 tahun Pak Jokowi. Iya, dari 2000. Iya. Jadi pasnya itu dari 2004 2005 ya, Pak. Ya, jadi dari yang disampaikan tadi Bung Andre itu memang sudah benar. Artinya ya kalau di kami itu sebenarnya di Enos sebenarnya memang ya namanya kader ya seperti itu. Kalau bahwa kesini, kan kesini ada juga suara-suara. Sekarang begini, apa nggak sangat wajar? Coba ya, Bung Latif. Ini kita juga bagi kita semua yang mendengarkan, melihat nih, mempelajari ini. Indonesia adalah negara yang paling unik dalam berdemokrasi. Kenapa? Ini kita mulai. Pertama, menang pemilu tidak jadi presiden hanya ada di Indonesia. Itu terjadi di tahun 99. Itu nyata ya Bung Andre ya. Waktu itu Gerindra belum ada. Belum ada. Gerindra 2008. Iya. Tahun 2009 kami 2009 atau 2014 kami menang pemilu. 2014 enggak ketua DPR. Tidak ketua DPR. Cuma ada satu di tidak jadi ketua DPR. Nah, yang ketiga ini yang paling unik. Nanti dibilang lagi nomor PDI Perjuangan 3. Enggak. Ini udah cukup. Tambahnya satu lagi. Enggak, yang ketiga. Coba, begitu hangat kompetisi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ada di mana di dunia kompetitor yang demikian keras, demikian hangat, bisa diajak. Panggil jadi menteri. Bukankah ini mencerminkan luar biasa besar kebesaran hati Pak Joko Widodo, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kita juga harus sampaikan apa adanya. Luar biasa Pak Prabowo. Dalam hal ini untuk kepentingan rakyat Indonesia, dua orang yang demikian luar biasa lah pada waktu itu. Kami sama Bung Andre ini tiap hari dulu, jadi nggak usah dipanas-panas. Tiap hari dulu kami berantem. Tiap hari sampai stres. Pagi siang sore malam. Pagi siang sore malam. Dan ketemunya di sini, di sini terus. Di sini ada. Kalau nggak di sini gedung sebelah. Di sini ada 3 stasiun, 4 stasiun televisi. Jadi tiap hari sampai bosan ngelihat Andre pun dari jauh udah jauh-jauh aja gini. Aduh, ampun. Dia lagi. Iya kan? Apapun makanannya, minumannya titik. Karena belum ada sponsor. Tapi boleh minum dulu lah. Boleh. Nah, jadi bayangkan yang saya sebut ketiga tadi. Pak Presiden Joko Widodo mengajak kompetitornya. Kita bayangkan lah ini kalau Presiden Joe Biden mengajak Donald Trump untuk jadi Menteri Pertahanan. Masuk di akal nggak itu? Nggak masuk. Kami sendiri awalnya Bung Andre, saya harus jujur di sini. Kecewa, marah. Nggak tahu lagi perasaan. Kalau lebih tepat kemarin sistem yang disebut Pak Jokowi itu nano strategi. Nggak boleh lah itu dibocorkan ya kan. Ini nano lah perasaan di dalam diri. Mau marah nggak bisa marah. Benar juga. Mau benar kemarin begitu pertempurannya. Kan begitu kan. Masa tiba-tiba ini satu tiba-tiba begini kan begitu kan. Tiba-tiba sama Andre ini sama-sama. Ini. Nah, tapi ternyata betul nggak Bung Andre? 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Benar kok. Jadi gini Bang, namain Bang Eriko. Jadi bukan hanya di kubu Bang Eriko yang kaget dan kecewa. Kami pun juga kaget dan kecewa, Pak. Iya. Karena aneh, kenapa kita bergabung dengan Pak Jokowi? Tapi Pak Prabowo kan punya pemikiran ya. Enggak merasa kaget karena merasa mengkhianati orang yang sudah bertempur di bawah ini. Kita kan ingin menjadi oposisi Pak Jokowi. Kalau saya Bang, jadi DPR jadi oposisi Pak Jokowi, nyaring. Lebih mohon maaf Bang, mungkin lebih dahsyat dari Bang Fahri gitu. Bisa setiap rapat pukul meja. Tapi lanjutkan lah. Sebentar Bang, saya Bang. Izin dulu Bang. Iya. Jadi tapi Pak Prabowo tuh kan melihat situasi 21 Mei, Bang. Pak Prabowo tuh di lapangan melihat bagaimana ribuan pendukung beliau tergeletak, berdarah-darah, lalu sesak nafas, pokoknya tergeletak lah korban gas air mata dan segala-galanya, luka, berdarah-darah. Beliau kenapa nggak dilihat langsung? Dia lihat bagaimana, lalu pas ketemu pendukungnya masih teriak, Pak,
kasih saya bom molotov Pak. Pak, saya siap mati untuk Bapak. Di situ Pak Prabowo sadar bahwa ini nggak boleh dibiarkan. Ini berbahaya Pak bagi keutuhan NKRI kita. Jangan sampai ingin jadi presiden, menjadi pemimpin negara, kita menghalalkan cara-cara seperti itu. Di situ Pak Prabowo sadar. Semua pulang. Nggak boleh begini. Disitulah beliau berpikir kita harus lakukan rekonsiliasi. Dan itu saling bersambut. Pak Jokowi pun ingin rekonsiliasi. Pak Prabowo ingin rekonsiliasi. Nggak mungkin rekonsiliasi bisa berjalan kalau satu pihak. Alhamdulillah dua-duanya. Pak Jokowi punya kebesaran jiwa. Pak Prabowo pun juga. Akhirnya bersatulah beliau. Berrekonsiliasi. Muncullah persatuan Indonesia ini Pak. Inilah modal kita. Modal besar nih bangsa kita. Abang bayangkan. Dengan persatuan dan rekonsiliasi ini modal kita menghadapi pandemi, Bang. Coba kalau masih gontong-gontongan. Nggak kuat kita itu. Mungkin kita banyak yang mati kali pas pandemi COVID. Tapi karena kita punya modal persatuan, pandemi kita bisa hadapi. Bahkan Indonesia ya salah satu negara yang dianggap luar biasa dan mampu oleh WHO dan negara-negara besar, Bang. Itu satu. Yang kedua, Abang bayangin, sekarang dunia ini dihantam krisis, Bang. Krisis ekonomi, krisis energi pangan, bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina. Ini ancaman perang China sama Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan. Ya, Indonesia ini masih mampu menghadapi krisis, bahkan tumbuh loh 5,5% dibanding negara-negara lain yang masih negatif, Bang. Ini patut kita syukuri karena persatuan. Datang lagi telepon. Bahaya kali ini. Bahaya kali. Apa namanya? Itu jelas. Bahaya kali. Bahaya kali ini. Bang, jadi itu Bang, itu modal rekonsiliasi yang sangat besar ini. Persatuan ini adalah modal. Ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi terbukti bersatu, menjadi tokoh persatuan nasional. Nah Bang, persatuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo inilah yang diadopsi, mohon maaf Bang, oleh Malaysia tetangga kita. Abang bayangin, Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional gontok-gontokan bisa bersatu dan mengantarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itu mengadopsi persatuan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dukungan Pak Jokowi itu banyak memberi positif kepada Pak Prabowo. Sebulan terakhir tiba-tiba suara Pak Prabowo itu di survei-survei melonjak. Kata orang karena endorse Pak Jokowi. Dari pertanyaannya, kalau ternyata endorse itu sudah diberikan kepada Ganjar, berarti kan apalagi pegang inilah mantik inilah memang untung ada kopi nih kalau jadi supaya Andre jangan kita nggak boleh terpancing ini kayak begini panas juga jadi Pak nanya. Jadi Pak tentu ya Pak Prabowo itu di survei Oktober 2022 kan turun menjadi nomor 3 lalu itu menyadarkan pimpinan Partai Gerindra untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Kita lakukan evaluasi, kita bikin rencana kerja dan kita eksekusi. Alhamdulillah mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya trennya naik terus. Nomor 1 kan? Ya, alhamdulillah kita syukuri. Tapi tentu sebagai pendukung Pak Jokowi, sebagai orang yang berkomitmen akan melaksanakan dan melanjutkan keberlanjutan pembangunan Pak Jokowi, tentu Pak Prabowo mendapatkan efek positif dari itu harus kita akui. Di luar kerja kami. Tentu ada faktor eksternal. Berarti kalau mau menang lagi kan berarti berharap faktor eksternal itu tetap ada bahwa memang dengan tingkat approval rating Pak Jokowi yang hampir 82% itu berimpact positif kepada PDI Perjuangan, kepada Gerindra, karena kami berdua partai pendukung beliau, lalu berimpact positif kepada Mas Ganjar, kepada Pak Prabowo karena dianggap oleh masyarakat dua tokoh ini adalah tokoh yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi begini, itu harus kita akui, Bang. Harus kita akui.